warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian karena telah bergabung di acara seri diskusi metodologi yang dilaksanakan oleh Logop Syllabus. Nah, diskusi kali ini merupakan diskusi yang keempat dari 4 rangkaian seri diskusi metodologi di bidang ekonomi dan bisnis yang dilaksanakan oleh Logop Syllabus. Nah, kali ini diskusi keempat yang terakhir dengan topik pengenalan metode Gravity model dalam riset di bidang pemasaran yang akan dipandu oleh Mbak Mutia Paramita MSc. Nah, sebelum masuk, saya ingin menginfokan terkait masalah peserta yang berhasil mendaftar di kita pada saat pendaftaran itu sekitar 276 orang. Nah, kalau pengalaman diskusi kemarin yang rata-rata itu 100-an lebih yang ikut. Nah, di sini saya lihat latar belakang peserta itu sangat beragam. Mulai dari dosen, peneliti, mahasiswa, ada bahkan pegawai negeri, BUMN, ada pegawai swasta, ada analis di instansi pemerintah, ada freelancer, dan ada staff dan seterusnya. Ada banyak latar belakang dari peserta yang ikut pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dengan beragamnya latar belakang itu semakin menghidupkan diskusi kita ke depan terkait materi Gravity model. Saya lihat di sini sekarang posisi partisipan itu sudah 54 orang dan biasanya seiring berjalan waktu itu akan meningkat sampai sekitaran 110-an. Nah, oke, kita mulai. Sebelum mulai, saya ingin menjelaskan tentang webinar, aturan webinar kita kali ini. Nah, yang pertama adalah aturannya adalah dimohon kerjasama para peserta agar dapat menjaga kelancaran kegiatan webinar dengan menjaga tata krama dalam berforum demi kenyamanan bersama. Kedua adalah bagi yang ingin mendapatkan e-sertifikat itu diwajibkan agar menyesuaikan nama profil sesuai dengan nama yang diisi pada daftar hadir peserta. Nah, daftar hadir peserta sebentar tim Logop akan share di kolom chat. Nah, selanjutnya adalah sebelum webinar dimulai, fitur mikrofon peserta akan dibuka. Meskipun demikian, mohon agar digunakan seperlunya dan tanpa adanya background. Nah, ketika webinar sedang berlangsung, untuk menjaga kelancaran webinar, ya fitur mikrofon peserta akan dikunci dalam posisi mute. Nah, daftar hadir peserta itu akan dibagikan beberapa kali mulai setelah webinar berlangsung, dan form daftar hadir tersebut itu akan ditutup setelah webinar berlangsung selama 1 jam. Artinya, bagi Bapak dan Ibu yang telah yang baru join selepas sejam setelah pelaksanaan itu sudah tidak bisa mendapatkan absensi. Nah, kedua adalah ketika penyaji menampilkan bahan presentasi, peserta diharapkan dapat menjaga kebersihan layar dari coretan dalam bentuk apapun. 3, pertanyaan dapat disalurkan melalui website sli.do dengan memasukkan event code itu di Gravity model, bukan yang salah ini, Gravity model. Nanti di-share tim Logop akan share nanti di kolom chat. Nah, selanjutnya pemberian sertifikat hanya berlaku bagi peserta yang mengisi daftar kehadiran dan mengikuti webinar secara penuh. Panitia berhak menentukan sepenuhnya pemberian sertifikat. Terima kasih. Nah, terkait masalah proses tanya jawab nanti, diharapkan Bapak Ibu sekalian itu menggunakan fasilitas sli.do dengan menggunakan event code itu Gravity model, G-nya besar dan M-nya besar.
Dan akan nanti di apa namanya teman-teman Logov itu akan memberikan linknya di kolom chat. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat, harusnya sudah di Slido. Nah, selanjutnya sebelum masuk diskusi, saya ingin memperkenalkan narasumber kita, fasilitator kita. Nah, nama fasilitator kita adalah Mutia Paramita Pratita, SE MSc. S1 itu di Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Kemudian S2 itu selesai tahun 2019. Itu di Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Emailnya mutiapramita@gmail.com. Nah, pengalaman pekerjaannya itu di 2012 sampai 2015 itu Research Surveyor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Kemudian di 2015 itu Sales Analyst di PT Sinar Sosro, dan terakhir 2019 itu Asisten Akademik Direktorat Penelitian Universitas Gajah Mada. Nah, pengalaman penelitian riset 2016 itu ketidakadilan dan atribusi pada ketidakpuasan konsumen. Nah, di 2019 itu adalah penggunaan model gravitasi Hooke untuk mengestimasi daya tarik, niat, dan frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Nah, itu tadi perkenalan singkat narasumber. Sekarang kita masuk pada acara intinya, pemaparan materi tentang model gravitasi, gravity model oleh narasumber. Kepada Mbak dipersilahkan. Mut ya. Selamat pagi. Halo. Halo. Oke, silakan Mbak. Oke, baik. Saya langsung share screen dulu ya, Mas. Oke, silakan. Sebentar. Oke. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rizvan selaku moderator dan juga teman-teman rekan-rekan dari Logov yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi mengenai suatu topik, yaitu mengenai model gravitas Hooke. Dan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi diskusi pada pagi hari ini. Baik. Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan Mas Rizvan, saya Mutia Paramita Pratita. Saya alumni dari Magister Sains FEB UGM 2019. Untuk membahas model gravitas Hooke ini, saya dimintai tolong untuk berbagi karena saya mengangkat topik ini untuk tesis penelitian untuk tesis saya, dan di sini juga saya masih belajar, dan model gravitas Hooke ini merupakan suatu topik yang bahasan yang sangat luas, sehingga harapannya saya dapat
berbagi hal yang baru atau mungkin bisa memberikan inspirasi atau wawasan baru kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Ya. Nah, untuk topik bahasan pada pagi hari ini, di sini saya membuat beberapa poin. Yang pertama kita akan membicarakan mengenai pendahuluannya dulu. Kemudian akan dibahas secara singkat mengenai sejarah model gravitas Hooke. Lalu kita akan masuk ke model gravitas Hooke itu. Kemudian nanti akan ada contoh penerapan model gravitas Hooke dan akan saya sertakan contohnya juga untuk kita lihat bersama-sama bagaimana cara kerjanya. Dan nanti akan ditutup dengan kesimpulan. Ya, selanjutnya untuk bagian pendahuluan. Model gravitas Hooke ini merupakan suatu formula atau suatu perhitungan yang terkait dengan lokasi suatu tempat. Di sini saya akan memberikan sedikit ilustrasi sebagai gambaran. Individu biasanya memiliki beberapa pertimbangan ketika ia akan mengunjungi beberapa tempat. Misalnya yaitu dalam menentukan saya akan makan siang di mana, maka saya akan mempertimbangkan restoran A, restoran B, dan restoran C. Dalam membuat keputusan, apakah manakah restoran yang akan saya datangi, tentu saja saya mempertimbangkan beberapa aspek atau beberapa atribut yang dimiliki oleh berbagai restoran tersebut. Misalnya restoran A menawarkan menu A, restoran B dengan menu rekomendasinya, dan restoran C juga dengan berbagai layanan dan menu yang ditawarkan. Sebetulnya fenomena dalam mengambil keputusan ini sudah banyak dikaji dalam penelitian ilmiah. Namun di sini hadirlah model gravitas Hooke yang dapat mengukur kemungkinan atau kecenderungan atau probabilitas kunjungan seseorang ke suatu tempat. Dalam hal ini, model gravitas Hooke akan membandingkan dua hal utama yang nanti akan kita bahas lebih dalam, sehingga individu tersebut dapat menentukan manakah dia akan tertarik paling kuat ke restoran yang mana. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian, selanjutnya saya akan sedikit membahas sejarah singkat mengenai model gravitas itu sendiri. Ya, seperti yang kita tahu dan saya yakin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua sudah sangat familiar dengan teori gravitas yang dikemukakan oleh Newton, di mana Newton ini melihat bahwa setiap benda yang ada di dalam tata surya itu memiliki gaya tarik. Gaya tarik ini disebut dengan gravitasi, di sini dilambangkan huruf G. Kemudian gravitasi ini ditentukan dari massa benda dengan jarak dari benda tersebut ke suatu planet. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa gaya tarik planet tersebut terhadap benda A adalah sekian. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dalam tata surya itu terdapat banyak sekali benda-benda langit, yang mana semuanya ini memiliki gaya tarik masing-masing terhadap benda masing-masing yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian berangkat dari teori gravitasi Newton, pada tahun 1931, William J. Rayleigh meminjam formula itu atau teori itu untuk melihat bagaimana persaingan perdagangan yang terjadi di beberapa kota yang letaknya berdekatan. Kemudian dikembangkan lagi oleh David L. Hooke tahun 1964, di mana David L. Hooke ini merupakan orang pertama yang mengadopsi teori gravitas Newton di dalam konteks pusat perbelanjaan. Jadi bisa dibayangkan seperti halnya tata surya, bahwa di dalam satu kota itu terdapat banyak pusat perbelanjaan. Ada pusat perbelanjaan A, B, C, D, E, dan seterusnya, dan masing-masing dari pusat perbelanjaan ini memiliki gaya tariknya sendiri-sendiri. Dan gaya tarik itu ditentukan dengan apa yang dimiliki oleh pusat perbelanjaan tersebut, serta apa yang
disebutkan sebagai jarak nantinya antara pusat perbelanjaan tersebut dengan individu-individu yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, model Gravitas-Hoof ini selanjutnya dapat digunakan untuk melihat probabilitas atau kemungkinan atau kecenderungan kunjungan yang dilakukan individu terhadap suatu lokasi tertentu. Dalam konteks ini nantinya yang kita bahas adalah pusat perbelanjaan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke modelnya itu sendiri. Oke. Nah, seperti halnya tadi dari formula yang diungkapkan oleh Newton bahwa gaya tarik suatu benda ditentukan dari massa benda dibandingkan dengan jarak pangkat 2. Nah, rumus tersebut diadopsi oleh Hoof untuk menentukan probabilitas kunjungan seseorang ke suatu lokasi tertentu. Nah, beberapa komponen, di sini ada 2 komponen yang akan kita hitung nantinya, yang nantinya akan menghasilkan sebuah angka, bahwa ya, angka yang menggambarkan seberapa besar orang ini akan tertarik ke lokasi A, ke lokasi B, dan seterusnya. Komponen yang pertama yaitu bisa kita sebut sebagai nominator. Nominator merupakan segala hal atau apapun yang dimiliki oleh suatu lokasi yang sifatnya adalah menarik seseorang untuk mendatangi lokasi tersebut. Entah itu atributnya, ataukah lokasi ini memenuhi kebutuhan individu, ataukah lokasi ini memenuhi ekspektasi seorang individu, dan lain sebagainya. Pada intinya adalah dia memiliki hal-hal yang memang dicari oleh individu atau dibutuhkan oleh individu, sehingga individu tersebut tertarik untuk mendatangi lokasi itu. Sedangkan komponen kedua yang juga merupakan komponen utama di dalam perhitungan model Gravitas-Hoof disebut juga denominator. Denominator ini nantinya sifatnya adalah sebagai penyebut dan sifatnya adalah menghambat. Jadi ketika nominator merupakan hal yang mampu membuat seseorang tertarik ke suatu lokasi, denominator adalah hal-hal yang menghambat seseorang tersebut untuk mencapai suatu lokasi, atau disebut juga hal-hal yang harus dikorbankan oleh individu untuk dapat mencapai lokasi yang akan dia tuju. Dan selanjutnya, berdasarkan penjelasan tersebut, seperti yang tertera di dalam slide, bahwa probabilitas kunjungan seseorang atau kedatangan seseorang ke suatu lokasi dapat kita lihat dari perbandingan antara nominator dibagi dengan denominator pangkat 2. Dalam hal ini, David L. Hoof mengadopsi formula dari teori gravitas Newton. Nah, kemudian agar semakin memunculkan gambaran atau ilustrasinya semakin jelas, di sini saya mencoba memberikan ilustrasi, memberikan contoh mengenai penerapan model Gravitas-Hoof. Ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, terdapat nominator dan denominator sebagai komponen utama di dalam model ini. Sehingga sebetulnya model Gravitas-Hoof ini dapat digunakan untuk melihat gaya tarik berbagai macam lokasi. Namun syaratnya, lokasinya harus comparable, karena nominatornya harus setara. Maksudnya adalah, ketika saya ingin melihat bagaimana gaya tarik pusat perbelanjaan A, maka saya juga harus membandingkan dengan pusat perbelanjaan yang lain, pusat perbelanjaan B, seperti itu. Maksudnya di sini tidak bisa ketika kita akan membandingkan antara pusat perbelanjaan A dengan pasar tradisional A, karena itu adalah hal yang tidak comparable. Atau mungkin dalam bidang lain, selain pusat perbelanjaan, bisa juga digunakan untuk mengetahui gaya tarik tempat wisata dengan syarat harus comparable. Seperti misalnya pantai A dengan pantai B, atau waterpark A dengan waterpark E, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian nantinya kita akan mengetahui bagaimana kecenderungan orang, individu, akan mendatangi lokasi tersebut dengan cara membandingkan
nominator dan denominator yang tadi sudah dijabarkan. Kemudian di sini khusus untuk ilustrasi yang akan saya gunakan, saya akan berfokus pada pusat perbelanjaan, lebih tepatnya yaitu mall yang ada di Yogyakarta, di mana nanti kita akan melihat bagaimana nominator mall-mall yang ada di Yogyakarta menurut individu A dan juga bagaimana denominatornya menurut individu A. Untuk nominator nanti kita bisa menggunakan atribut dari pusat perbelanjaan, sedangkan denominator itu seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah sesuatu yang harus dikorbankan seseorang ketika dia akan mencapai suatu lokasi. Sehingga bisa kita lihat bahwa ketika seseorang akan mengunjungi suatu mall dari rumahnya, ada dua hal utama yang sebenarnya merupakan hal yang paling ia korbankan untuk mencapai lokasi tersebut. Yang pertama yaitu jarak tempuh, dan yang kedua adalah waktu tempuh. Sehingga jarak tempuh dan juga waktu tempuh di sini bisa kita masukkan ke dalam kategori denominator atau sesuatu yang sifatnya menghambat atau sesuatu yang sifatnya butuh dikorbankan. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh dengan angka nantinya. Harapannya semoga dengan contoh ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bisa lebih mendapat gambaran dan lebih bisa memahami bagaimana cara kerja model gravitas Hooke ini dalam melihat gaya tarik suatu lokasi. Nah, untuk memudahkan, sebetulnya kita tahu bahwa di Yogyakarta ada banyak sekali mall. Sekarang kalau tidak salah sudah ada 7 mall atau pusat perbelanjaan. Di antaranya ada Plaza Ambaruk Mall, ada Hartono Mall, Jogja City Mall, kemudian ada Lipo Mall, kemudian masih ada Mall Galeria, Malioboro Mall, dan yang paling baru adalah di Sleman, yaitu Sleman City Hall, itu juga besar. Nah, sebetulnya dilihat dari letaknya pun pusat perbelanjaan tersebut persebarannya baik di kota Yogyakarta. Mereka tidak mengelompok di suatu lokasi saja. Namun untuk memudahkan ilustrasi pada diskusi pagi hari ini, saya hanya akan menyorot 3 mall terbesar yang ada di Jogja, yaitu Plaza Ambaruk Mall, kemudian ada Hartono Mall di Ring Road, dan yang ketiga adalah Jogja City Mall. Nah, dari 3 mall ini, kita akan membayangkan bahwa saat ini di Jogja hanya ada 3 pusat perbelanjaan ini saja. Sehingga kita akan mencari tahu bagaimana probabilitas kedatangan seorang individu ke 3 mall tersebut. Nah, baik, selanjutnya yaitu ini adalah 3 formula yang akan kita gunakan untuk menghitung probabilitas atau kemungkinan atau kecenderungan seorang individu, sebut saja individu A, ke 3 mall yang tadi kita sorot, yaitu untuk mengetahui probabilitas kedatangan individu A ke Ambaruk Mall Plaza, itu kita akan membandingkan probabilitas individu tersebut ke Ambaruk Mall Plaza dibandingkan dengan probabilitas kedatangan individu tersebut ke Hartono dan ke Jogja City Mall. Di sini disingkat jadi JCM. Seperti itu seterusnya. Nanti kita akan mengetahui dari formula ini yang akan menghasilkan angka bahwa individu A ini sebenarnya memiliki kecenderungan paling besar akan mengunjungi yang mana atau akan tidak mengunjungi yang mana. Seperti itu. Nah, selanjutnya, pada perhitungan probabilitas kedatangan individu ke mall di Yogyakarta, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa dalam menentukan probabilitas, kita membutuhkan nominator dan denominator. Secara ringkas, nominator merupakan atribut suatu lokasi atau apapun yang ada di dalam lokasi tersebut yang mampu membuat seseorang mengunjungi lokasi itu.
Sehingga di sini menentukan nominator merupakan hal pertama yang akan kita lakukan untuk dapat mengetahui probabilitas kedatangan seseorang ke 3 mall yang tadi kita sorot. Untuk atribut, sebetulnya ada banyak sekali hal yang bisa kita masukkan sebagai nominator. Namun di sini, seperti halnya yang saya tulis di tesis saya juga, saya mengadopsi beberapa atribut pusat perbelanjaan atau mall yang dituliskan oleh Shafi dan Eshagi 2017, yaitu di sini ada 4 atribut utama dari suatu pusat perbelanjaan yang mampu menarik orang untuk datang. Yang pertama ada atmosfer, kemudian ada harga dan promosi, kemudian ada kategori produk, dan kemudian ada penyewa besar. Atmosfer di sini menggambarkan suasana, yaitu segala hal yang terkandung di dalam suatu lokasi yang dapat mempengaruhi persepsi pengunjung melalui panca indera pengunjung. Misalnya, temperatur ruangannya bagaimana, suasananya di dalam mall tersebut seperti apa, apakah layout-nya nyaman untuk kita jalan-jalan di dalamnya, ataukah ada mungkin semacam bau yang tidak menyenangkan atau justru yang menyenangkan yang mempengaruhi persepsi orang untuk mendatangi mall tersebut. Kemudian yang kedua adalah harga dan promosi. Ini merupakan salah satu nominator yang kuat karena beberapa orang, diketahui bahwa kebanyakan orang itu akan cenderung memilih lokasi yang mampu memberikan dia perasaan bahwa dia diuntungkan. Sehingga harga dan promosi ini sangat kuat mempengaruhi individu untuk mendatangi suatu pusat perbelanjaan. Kemudian selanjutnya ada kategori produk. Ini juga sebetulnya sangat luas terkait dengan merchandising. Bisa jadi kategori produk yang dijual, bisa jadi juga keberagaman dari tenan-tenan yang ada di dalam pusat perbelanjaan tersebut. Maksudnya di dalam suatu pusat perbelanjaan kita tidak hanya menemukan satu atau dua macam tenan, tapi ada beragam sekali tenan yang akan membuat seseorang merasa bahwa dengan dia mendatangi satu lokasi itu saja atau satu mall itu saja, itu sudah seperti one stop shopping karena semuanya sudah ada. Sudah ada karena tenan yang disediakan sangat beragam. Itu juga mempengaruhi persepsi orang, mempengaruhi perilaku orang untuk berkunjung ke pusat perbelanjaan yang menawarkan keberagaman tenan maupun keberagaman produk. Untuk keberagaman ini, selain dari segi tenan, juga bisa dilihat dari merek yang ditawarkan. Jadi ketika ada satu produk tertentu dengan beberapa tenan di dalamnya, mall ini menawarkan berbagai macam merek, berbagai macam rentang harga, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa aspek yang dicari oleh seseorang ketika dia akan mengunjungi suatu pusat perbelanjaan. Selanjutnya yang keempat, nominator keempat, yaitu penyewa besar atau istilahnya adalah anchor tenant, yaitu tenan yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap pusat perbelanjaan tersebut. Biasanya hanya dengan namanya saja, hanya dengan nama tenannya saja tuh tenan-tenan yang ada di dalam mall tersebut bisa terkena dampak positifnya. Karena betapa kuatnya citra atau kekuatan yang dimiliki oleh tenan ini untuk menarik seseorang agar mengunjungi tenan tersebut. Untuk penyewa besar ini, setiap orang pasti memiliki persepsi yang beda-beda. Misalnya penyewa besar di Hartono Mall, Yogyakarta, di situ ada CGV, bioskopnya, kemudian ada toko bajunya, kita lihat ada Uniqlo, ada H&M, di mana itu tidak dimiliki oleh Ambar Rukmo Plaza dan Jogja City Mall. Begitu juga sebaliknya, di Ambar Rukmo Plaza ada SX1 untuk bioskopnya, dan beberapa tenan lain yang tidak dimiliki oleh mall lainnya. Sehingga itu menjadi kekuatan dari pusat perbelanjaan tersebut untuk menarik orang-orang agar bersedia mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk mengunjungi mall tersebut. Sebetulnya selain 4 nominator ini,
masih banyak hal-hal lain yang bisa dijadikan sebagai nominator. Namun ini untuk menyederhanakan perhitungan, saya juga hanya akan mengambil 3 nantinya untuk dimasukkan ke dalam formula, dan masih banyak hal lain yang bisa kita pertimbangkan sebagai hal yang menarik seseorang untuk mengunjungi suatu lokasi. Bisa jadi karena pelayanan yang diberikan mall tersebut juga bisa, atau mungkin ketersediaan lahan parkir, tentang security-nya, itu juga bisa menjadi nominator atau hal-hal yang dipertimbangkan oleh orang-orang untuk mengunjungi suatu lokasi. Selanjutnya, ya, untuk nominator ini mungkin bisa sambil dicermati atau dicatat, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya mengilustrasikan ada seorang individu A yang bertempat tinggal di sini saya sebut di sekitaran Tugu Yogyakarta, tapi waktu itu lingkup penelitian saya ada di Kecamatan Gondomanan. Maksudnya biar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua bisa membayangkan lokasinya. Jadi individu A ini bertempat tinggal di sekitar Tugu Yogyakarta. Nah, selanjutnya saya meminta individu A tersebut memberikan skor mengenai persepsinya terhadap nominator-nominator dari 3 mall yang saya minta. Sehingga di sini saya menggunakan skala Likert 1 sampai 5. 1 mulai dari paling rendah, 5 paling tinggi. Kemudian ilustrasinya adalah individu A memberikan skor atmosfer Ambar Rukmo Plaza menurut individu A adalah 4. Selanjutnya, skor atmosfer Hartono Mall menurut individu A adalah 5. Dan selanjutnya yaitu skor atmosfer Jogja City Mall menurut individu A adalah 3. Ini misalnya seperti itu. Selanjutnya, setelah individu A memberikan skornya mengenai aspek atmosfer dari 3 mall tersebut, Amplas, Hartono, dan JCM, individu A kembali diminta untuk memberikan persepsinya terhadap nominator harga dan promosi untuk ketiga mall tersebut. Di sini ilustrasinya adalah skor untuk harga dan promosi di Mall Ambar Rukmo Plaza menurut individu A adalah 3. Kemudian skor untuk harga dan promosi di Hartono Mall menurut individu A adalah 4. Kemudian harga dan promosi di Jogja City Mall menurut individu A adalah 5. Dan selanjutnya nominator yang saya sorot untuk dijadikan contoh adalah penyewa besar. Di sini hanya untuk menyederhanakan perhitungan, jadi saya tidak mengambil terlalu banyak nominator. Di sini saya hanya menyorot 3. Individu A kembali memberikan penilaiannya terhadap penyewa besar, aspek penyewa besar yang ada di 3 mall tersebut. Yang pertama yaitu Ambar Rukmo Plaza. Di sini individu A memberikan skor 4 untuk penyewa besar. Kemudian skor penyewa besar Hartono Mall menurut individu A adalah 5. Selanjutnya skor penyewa besar Jogja City Mall menurut individu A adalah 3. Demikian ilustrasinya, dan nanti ini dari sini kita akan menghitung bagaimana probabilitas kunjungan individu A ke Amplas, ke Ambar Rukmo Plaza, ke Hartono Mall, dan juga ke Jogja City Mall. Ya. Selanjutnya selain nominator, seperti tadi yang kita sudah sebut di awal, ada denominator yang bersifat sebagai hambatan ketika individu A ini akan mendatangi suatu lokasi. Dalam konteks ini, lokasi tersebut adalah 3 pusat perbelanjaan yang diangkat menjadi contoh. Sedangkan di dalam HUF juga disebutkan bahwa jarak tempuh dan waktu tempuh menjadi hambatan utama seseorang ketika ia akan mengunjungi suatu pusat perbelanjaan. Pada contoh ini, saya hanya akan berfokus pada jarak tempuh, karena sangat mungkin untuk menghitung waktu tempuhnya juga, namun di sini saya mengangkat jarak tempuh yang nanti akan dimasukkan ke dalam formula, sehingga jarak tempuh di sini merupakan jarak yang harus
dilalui, jarak yang harus ditempuh oleh individu A dari tempat tinggalnya yang ada di sekitar Tugu tadi menuju ke 3 pusat perbelanjaan yang kita sorot. Jadi dari Tugu ke Ambarukmo Plaza, dari Tugu ke Hartono Mall, dan dari Tugu ke Jogja City Mall. Di sini untuk mendapatkan data tersebut, saya menyematkan skala semantik. Jadi ketentuannya adalah semakin tinggi skalanya, semakin mendekati angka 5, itu artinya semakin jauh jarak yang harus ditempuh oleh individu tersebut ke suatu lokasi. Seperti itu. Kemudian sebagai contoh yang nanti kita akan masukkan ke dalam formula, di sini skor jarak tempuh individu A untuk mencapai Ambarukmo Plaza diberikan skor 3. Kemudian skor jarak tempuh individu A untuk mencapai Hartono Mall diberikan skor 4. Dan selanjutnya, skor jarak tempuh individu A untuk mencapai Jogja City Mall di sini diberikan skor 2. Karena memang dari Tugu, Jogja City Mall ini secara geografis letaknya paling dekat dengan daerah Tugu tersebut. Demikian, nah selanjutnya angka-angka ini dan angka-angka yang sebelumnya akan kita masukkan ke dalam formula yang sudah saya cantumkan sebelumnya. Dan di situ nanti akan dihasilkan angka-angka yang mana kita bisa melihat mana angka yang paling besar. Dan mungkin mana juga angka yang paling kecil. Ya. Dari sini, ini merupakan perhitungan yang menggunakan formula dari model gravitas Hooke, yaitu ketika individu A ini menilai Ambarukmo Plaza, maka probabilitas individu A mendatangi Ambarukmo Plaza adalah sekian, angka-angka tadi kita masukkan, nominatornya dijumlah, dibagi dengan denominator pangkat 2, dan itu kita bandingkan dengan nominator dan denominator untuk mol-mol lainnya juga. Dan ini adalah angka-angka yang dihasilkan dalam perhitungan ini. Mohon maaf, ini pada probabilitas Jogja City Mall, ini hasilnya betul, namun dalam proses penjabaran angkanya ada kesalahan. Ini seharusnya pada bagian nominatornya Jogja City Mall ini jumlahnya adalah 10, namun saya tulis 14. Tapi di sini hasilnya sudah betul. Nah, kemudian dari angka-angka ini kita bisa melihat bahwa individu A memiliki kecenderungan paling tinggi, ia akan mengunjungi Jogja City Mall. Dengan kita membandingkan nominator atau atribut yang ada di mall tersebut dengan jarak yang harus ditempuh oleh individu. Dan hasilnya adalah individu tersebut paling mungkin akan mengunjungi Jogja City Mall. Sedangkan berdasarkan perhitungan model gravitas Hooke, individu A memiliki kecenderungan paling rendah untuk mengunjungi suatu pusat perbelanjaan, yaitu ke Hartono Mall. Di situ angkanya bisa kita lihat, angkanya paling kecil di antara yang lain. Nah, dengan demikian, hasil akhir dari perhitungan tersebut, yaitu bahwa individu A yang bertempat tinggal di daerah dekat Tugu Yogyakarta atau di sekitar Tugu Yogyakarta akan memiliki probabilitas yang tinggi atau kecenderungan yang tinggi untuk mengunjungi Jogja City Mall dibandingkan dengan Ambarukmo Plaza dan juga Hartono Mall. Sebaliknya, individu tersebut akan memiliki probabilitas paling rendah untuk mengunjungi Hartono Mall. Karena di sini paling sedikit, nilai yang dihasilkan paling sedikit. Oke. Kemudian, ya, sebetulnya di sini saya mencoba menuliskan beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh model gravitas Hooke. Yang pertama yaitu model ini memang betul mampu mengestimasi probabilitas kedatangan seseorang
ke suatu lokasi dengan menyajikan data yang sangat rigid. Artinya adalah bahwa kita melihat per individu. Individu A ke Mall Amplas, individu A ke Hartono, individu A ke JCM. Dan nanti kita bisa lihat lagi mungkin individu yang lain yang rumahnya di Jakal atau di utara Jogja. Bagaimana probabilitas dia, bagaimana probabilitas kedatangan dia ke 3 mall tersebut. Pastinya akan menyajikan hal yang berbeda. Begitu juga apabila kita mencoba melihat individu B yang mungkin juga rumahnya terletak di sekitar Tugu Yogyakarta, bisa saja persepsinya berbeda terhadap 3 mall tersebut, sehingga angka yang dihasilkan ini tidak bisa sama persis, meskipun mereka tinggal di suatu lokasi yang sangat dekat antara individu A dan individu B. Kemudian hal lain lagi dari perhitungan yang disajikan oleh HUF ini adalah kita bisa mengetahui bahwa terkadang kita akan menemukan bahwa seseorang rela untuk mengunjungi lokasi yang jauh, padahal ada mall yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Mengapa demikian? Karena mall tersebut menawarkan nominator atau atribut yang lebih menarik, yang lebih bisa memenuhi kebutuhan atau ekspektasi individu tersebut. Seperti itu. Selain itu, ini yang saya angkat adalah mengenai jarak tempuhnya. Nanti juga bisa apabila Bapak Ibu atau rekan-rekan ingin mencoba menghitung melalui waktu tempuh, karena biasanya jarak tempuh dan waktu tempuh ini akan menghasilkan hal yang berbeda lagi, karena biasanya belum tentu jarak yang dekat itu bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Misalnya ada kendala jalanannya ramai, dan lain sebagainya. Oke. Sedangkan di sini adalah ini merupakan kekurangan yang sebetulnya bisa diperbaiki atau diusahakan, karena memang betul bahwa kita akan membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra dalam mengumpulkan data, dan kita betul-betul harus bisa membuat responden menghasilkan kualitas data yang baik, karena responden biasanya akan diminta untuk mengisi atau memberikan responnya tidak hanya untuk 2 lokasi, tapi bisa 3 atau lebih. Ini bisa menyebabkan responden sudah merasa bosan, lelah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi waktu kepada Mas Rizvan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih Mbak atas presentasinya. Nah, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, waktu kita untuk kegiatan hari ini itu sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, atau di waktu Indonesia Timur itu pukul 1. Nah, sepertinya masih ada tersisa sekitar kurang lebih 1 jam untuk sesi diskusi. Silakan bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ingin berdiskusi, silakan menggunakan, yang ingin bertanya langsung ya silakan pakai fasilitas raise hand, kemudian bertanya langsung, dan apabila ingin chat ya silakan chat di fasilitas sli.do yang di teman-teman Logop itu sudah berikan linknya di kolom chat. Nah, Mbak Mutia bisa stop screen share-nya? Oke, kasih. Nah, saya akan share screen terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, ada beberapa teman-teman ini sudah bertanya di slide.do. Yang pertama, Mbak, ini dari Serpian, dari Bapak Serpian. Pertanyaannya adalah, secara umum, dibanding melakukan pemodelan lain,
apa keunggulan dari model gravitas Hoof ini? Sebagai Langsung, contoh jika dibandingkan dengan uji pengaruh biasa misalnya. oke. Kalau bisa langsung dijawab saja, Mbak ya. Oh, baik. Oke. Baik, saya akan mencoba menjawab. Ini yang pertama dari Bapak Servian yang menanyakan, dibandingkan melakukan pemodelan lain, apa keunggulan dari model gravitas Hoof? Sebagai contoh jika dibandingkan dengan uji pengaruh biasa. Nah, sebetulnya dari pengalaman saya dan dari apa yang saya ketahui bahwa model gravitas Hoof ini dia unggul dalam menyajikan data yang sangat rigid. Jadi kita betul-betul bisa mengetahui preferensi di level individu. Individu A bagaimana, B bagaimana, C bagaimana, dan seterusnya. Dan individu ini juga, jadi tadi kan saya memberikan satu contoh, yaitu individu A yang bertempat tinggal di sekitar Tugu Yogyakarta. Nah, kemudian hadirnya model gravitas Hoof ini bisa untuk mengetahui setiap berbagai macam lokasi atau area yang dirasa bisa menjadi target dari suatu pusat perbelanjaan. Jadi contoh lain mungkin nanti akan ada individu B yang tinggalnya di selatan Yogyakarta atau individu C yang tinggalnya di bagian barat atau timur Yogyakarta. Dan kita akan dari sisi itu, kalau dalam marketing, kita akan mengetahui apa sih strategi yang cocok untuk mendekati kelompok individu yang ada di suatu lokasi tertentu. Seperti itu. Jadi maksudnya di sini adalah dengan metode ini kita bisa benar-benar mengetahui sedetail mungkin bagaimana preferensi pada level individu. Kayak gitu, Mas. Oke, baik kalau misalnya Bapak Ibu ada feedback, silakan raise hand. Kemudian kita langsung bisa diskusi. Kada. Nah, belum ada. Nah, kita lanjut di pertanyaan kedua. Ini dari anonim, akun anonim. Loh, berubah. Yang kedua dari Aldi Rizal. Oke. Bagaimana mengkonversi jarak aktual dalam skor persepsian jarak jauh atau dekat? Sebab seperti kita tahu, jauh dekat ini relatif. Bagaimana mekanisme konversi? Ya, silakan dijawab. Baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Mas Aldi Rizal, yaitu bagaimana mengkonversi jarak aktual dalam skor persepsian jarak, sebab seperti kita tahu jauh dekat relatif. Okay. Nah, kalau dari contoh yang saya ilustrasikan tadi, yang saya gunakan adalah jarak secara persepsian. Dan dalam hal ini, memang betul, itu adalah hal yang relatif. Oleh karena itu, mungkin saya akan sedikit berbagi tentang apa yang saya lakukan di dalam tesis saya. Bahwa sesuatu yang relatif ini sebetulnya bisa memberikan hasil yang berbeda dengan yang aktual. Sehingga yang saya lakukan adalah, saya mengangkat dua model, yaitu model pertama yang mengandalkan jarak secara persepsian, dan model kedua adalah yang mengandalkan jarak secara aktual. Seperti itu. Sehingga untuk jarak persepsian, seperti yang tadi saya berikan contoh, saya menggunakan skala semantik dari 1 sampai 5. Sedangkan untuk jarak yang aktual, saya tetap mencantumkan angka aktual apa adanya. Misal jaraknya adalah 5 km atau 3 km, 2,5 km, itu tetap saya cantumkan apa adanya, kemudian dimasukkan ke dalam formula. Dan dari situ nanti akan dihasilkan dua perhitungan berdasarkan jarak persepsian dan berdasarkan jarak aktual. Seperti itu. Sehingga untuk saya rasa ini bisa menjadi ada di keputusan peneliti juga, apakah dia akan melihat denominator ini sebagai sesuatu yang sifatnya aktual, mungkin kalau jarak dalam kilometer, mungkin kalau waktu dalam sekian menit, atau bisa dijadikan persepsian. Seperti itu. Karena ada beberapa penelitian terdahulu yang juga mengangkat
dua hal ini, antara data persepsian dan data aktual, bahwa ternyata data yang persepsian ini lebih bisa menghasilkan, lebih bisa memprediksi perilaku seseorang. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuannya bagaimana, dan kemudian bisa ditentukan apakah akan memilih menggunakan data yang aktual atau data yang persepsian. Seperti itu, Mas Aldi Rizal. Oke, Mas Aldi, apakah ada feedback? Kalau misalnya ada, ya silakan bisa langsung berdiskusi. Silakan aktifkan mikrofonnya, kemudian berikan feedback langsung kalau misalnya mau, Mas Aldi. Enggak ya? Halo, Mas Aldi? Oke, sepertinya enggak ada, Mas Aldi. Nah, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini akun anonim. Nah, salam Ibu. Apakah ada kriteria tertentu itu dalam menentukan responden sehingga data yang diperoleh dapat benar-benar merepresentatifkan sampel? Baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada kriteria tertentu dalam menentukan responden sehingga data yang diperoleh dapat benar-benar mempresentatifkan sampel? Dalam konteks yang saya angkat, yaitu pusat perbelanjaan, tentunya kriteria utama dari individu yang akan dijadikan responden adalah orang yang mengunjungi ketiga pusat perbelanjaan tersebut dalam kurun waktu sekian bulan terakhir, atau mungkin 2 bulan atau 3 bulan terakhir. Perlu dipastikan bahwa individu tersebut masih bisa mengingat, atau pengalaman yang ia alami dalam mengunjungi mall tersebut masih bisa ia ingat, masih bisa di-recall, masih bisa dirasakan, sehingga dia bisa memberikan data yang kita butuhkan. Karena model ini memang menyajikan perbandingan antara individu, menyajikan perbandingan probabilitas atau kecenderungan atau kemungkinan dari seorang individu ke banyak lokasi. Sehingga harus dipastikan bahwa individunya ini mengunjungi semua lokasi yang kita angkat di dalam penelitian yang akan kita cari tahu nanti. Seperti itu. Mungkin ada feedback. Oke, mungkin ada feedback. Sekali lagi, bagi yang ingin diskusi secara langsung, silakan raise hand-nya. Kemudian nanti tim Logov akan unmute mikrofon bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin langsung berdiskusi. Silakan, kami persilakan. Yang ingin memberikan feedback, silakan. Ingin berargumentasi, silakan. Kalau ada, bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sebagai tambahan, saya bisa menambahkan sedikit. Siap. Mungkin untuk kriteria tertentu, ini dari apa yang saya kaji, bahwa orang-orang yang mengunjungi pusat perbelanjaan itu ada di dalam usia mereka yang sedang produktif. Bisa dari anak sekolah sampai usia produktif. Maksud saya adalah ketika kita mengambil data dari orang yang mungkin sudah cukup tua, mungkin statusnya sudah pensiun atau lain sebagainya, itu datanya kurang bisa membantu untuk mengetahui bagaimana kecenderungannya mengunjungi lokasi-lokasi yang kita ingin tahu. Tapi ketika respondennya itu adalah orang-orang di usia aktif, produktif, dia bekerja, dia sekolah, itu bisa menyajikan data yang bisa kita gunakan, seperti itu misalnya. Dan apa yang mereka rasakan dari nominator yang disediakan oleh mall-nya itu juga bisa mereka ceritakan dengan lebih detail, seperti itu. Oke.
Selanjutnya dari ada dari Siti Fahria itu raise hand. Silakan teman-teman logo untuk unmute mikrofonnya. Iya, makasih. Ya. Ini contoh adalah contoh kayaknya masih apalagi nih offline, ya. Iya, Offline, iya. Syaratnya saya lihat ini responden itu harus apalagi nih harus mengikuti semua mall yang ada, ya. Pernah mengunjungi mall yang ada, begitu ya Bu? Iya, betul Ibu. Iya. Kalau kita, saya kan di bidang perikanan, khususnya sosial ekonomi perikanan, ya. Kira-kira kalau dia sekarang kan anak-anak, apalagi penelitiannya secara online, ya. Apakah dia pasarnya Bukalapak kah atau Shopee? Itu bisa ya jadi perbandingan, Bu. Umpamanya ada produk perikanan yang terjual di Bukalapak, semua kan tokonya online. Bukalapak dengan Shopee. Marketplace ya? Ya, marketplace-nya. Oke. Oke, silakan. Bisa ya, Bu? Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Siti Fahria. Saya mencoba menjawab. Sebetulnya model Gravitasus ini memang belum pernah saya temukan untuk mengukur sesuatu yang sifatnya tidak offline. Atau di sini marketplace yang mungkin ada Shopee, ada Blibli gitu ya Bu ya. Iya. Karena di sini model ini kan mengandalkan atribut atau hal-hal yang bisa menarik orang untuk berkunjung dibandingkan dengan hambatan atau denominator. Dalam hal ini saya persis mengangkat seperti yang dilakukan oleh Hoof, yaitu jarak tempuh dan waktu tempuh. Namun saya juga belum menemukan mungkin penelitian lain atau semacamnya yang bisa menggunakan model ini untuk di marketplace atau sesuatu yang sifatnya online. Karena berarti yang menjadi sorotan adalah denominatornya itu ya Bu ya. Kalau di sini kan denominatornya adalah jarak tempuh, bisa persepsian dan aktual yang tadi sempat ditanyakan. Kemudian ada waktu tempuh yang bisa persepsian dan aktual juga. Mungkin seandainya sudah ada, barangkali dia mau tanya kalau denominator untuk online itu adalah biasanya biaya transportasi, ya, biaya pengiriman. Untuk offline Ibu atau online? Oh online ya. Online. Karena sekarang kan zaman online Bu. Jadi kita harus berpikir kalau umpamanya mahasiswa kami atau kami yang meneliti sendiri, karena saya kan dari akademisi. Geser dulu, lagi bicara Mama. Jadi hambatannya kita harus melihat apa kira-kira hambatannya kalau dia online. Jadi saya sudah mengetahui bahwa respondennya harus pernah mengunjungi Shopee, Bukalapak, Blibli, ya. Jadi harus ketiga-tiganya pernah mengikuti aplikasi ini, pernah belanja di situ. Ya, begitu barangkali yang saya tangkap karena saya terus terang saya belum pernah apalagi penelitian tentang ini. Makanya kami ingin kalau persepsi dulu apakah betul marketnya itu harus yang online, kemudian respondennya harus mengikuti semua toko yang pernah dia ikuti atau marketnya. Kemudian kira-kira hambatannya itu biasanya hambatannya itu apalagi biaya pengiriman. Biaya pengiriman. Iya, biaya pengiriman. Nanti kalau penariknya di toko online itu biasa kan promosinya beli 2 dapat 3 gitu. Atau mungkin sederhananya Mbak, apakah mungkin ada kemungkinan itu variabel denominator yang dipakai sekarang itu kan variabel jarak. Nah, apakah ada kemungkinan variabel jarak itu sebagai variabel denominator itu diganti dengan variabel misalnya harga ongkir misalnya.
Ya, biaya Bisa. Kita ongkir. berpindah objek dari offline ke online. Nah, salah Iya. satu denominator itu kan Ya. variabel biaya ongkir. Apakah ada kemungkinan untuk bisa memodifikasi model itu, mengganti variabel jarak menjadi variabel Biaya ongkir? yang dikeluarkan. Nah, betul. Mungkin Baik. seperti itu, Bu. Iya. Oke. Baik, kalau untuk seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa denominator ini kan sifatnya adalah sesuatu yang menghambat atau dikorbankan oleh seseorang untuk mencapai suatu lokasi. Jadi menurut saya apabila melihat konteks yang tadi dijabarkan oleh Ibu Siti Fahriah, selama responden itu merasa dia berkorban untuk mengeluarkan ongkos kirim atau untuk mungkin kuota dan lain sebagainya, bisa dipertimbangkan sebagai denominator karena sifatnya dia sebagai penghambat. Mungkin seperti itu. Baik. Iya. Jadi sudah jelas, Bu, ya? Iya, iya. Masalahnya. Ya, makasih Bu. Iya. Nah, Iya. Masih kita bisa satu ya, Mbak? Mas. Oh ya, silakan. Satu. Iya. Kalau umpamanya kan masalahnya kita berpikir sekarang mengenai online ya, media sosial, IGK, bisa enggak dibandingkan IG dengan Facebook, Mbak? Baik. Disamakan ya. Karena harus kita berpikir online ya sekarang karena penelitiannya anak-anak rata-rata perilaku konsumen terhadap produk tersebut. Jika kita mengambil tentang pemasaran gravitasi model, jadi umpamanya umpamanya produk perikanan olahan itu ada IG-nya, ada Facebook-nya, bisa enggak dibandingkan itu, Mbak? Baik. Oke. Untuk Instagram atau mungkin Facebook atau mungkin apa lagi Instagram, Facebook itu kan tergolong ke dalam media sosial ya Bu ya. Selama itu adalah sesuatu yang sifatnya setara atau comparable, seperti tadi yang saya contohkan pusat perbelanjaan Ambarukmo Plaza dengan Hartono Mall itu kan setara, sehingga kita bisa melihat bagaimana probabilitas seseorang atau kecenderungan seseorang untuk menggunakan amplas Hartono. Saya rasa itu juga bisa diterapkan ke dalam sosial media selama sosial media itu memiliki atribut-atribut yang bisa dibandingkan. Maksudnya ketika atributnya di-compare, itu adil untuk keduanya gitu Ibu. Jadi tidak terlalu yang satu mungkin memiliki fitur yang benar-benar belum dipunyai oleh sosial media lain atau lain sebagainya. Jadi saya rasa itu mungkin untuk dilakukan. Oke, baik, makasih Bu. Nah, sekarang kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Miftahul Jannah, silakan, yang present tadi, silakan. Ibu Miftahul. Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Iya, mau bertanya Mbak mengenai ini kan tadi dihubungkannya sama online. Nah, kalau misalkan tadi kan Halo. Iya, halo. 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 Kedengeran nggak ya? Sorry. Ya, oke. Silakan Bu. Ya, mau bertanya kalau misalkan tadi kan dihubungkannya dengan online. Nah, jika misalkan atmosfernya itu kan pada masing-masing situs atau marketplace itu kan punya atmosfer tersendiri. Misalkan atmosfernya adalah dia desainnya mudah untuk digunakan. Nah, itu apakah juga bisa menggunakan gravity model? Sementara itu saya mencari memang belum ada gravity ini digunakan untuk online ya. Mayoritas memang digunakan untuk offline. Kemudian untuk uji validitas dan reliabilitasnya bagaimana? Oke, silakan Mbak. Baik, saya menanggapi yang atmosfer dulu. Seperti yang tadi, jadi dalam penentuan nominator ataupun denominator, itu bisa apapun. Jadi ketika misalnya kita lihat marketplace dengan ciri khasnya masing-masing, dengan keunggulannya masing-masing, mungkin gimana ya, maksud saya adalah atmosfer di sini tuh terkait dengan sesuatu yang bersentuhan dengan panca indera kita, sehingga sebetulnya atmosfer itu kurang pas untuk digunakan di dalam istilah yang online. Seperti itu. Mungkin kalau tadi dari Mbak Miftahul mencontohkan seperti
penggunaannya mudah untuk digunakan, atau mungkin layout-nya, desainnya itu menyenangkan untuk dilihat, memudahkan seseorang untuk melakukan pembelajaran, itu bisa, tapi mungkin tidak dengan istilah atmosfer. Mungkin bisa disebut sebagai layout web atau semacamnya, itu juga bisa termasuk sebagai nominator, Mbak. Gimana? Oke. Bu Miftahul? Halo, Halo, ya. gimana? Kalau misal, oke nanti saya coba dulu cari deh ini ya. Oke. Soalnya saya beberapa pernah membaca kalau misalkan atmosfer di offline itu bisa juga disamakan karena kan layoutnya itu menandakan bahwa kan sesuai dan panca indera. Artinya kita melihat kalau misalkan layout atau tata letak di marketplace itu juga bisa diartikan sama dengan tata letak juga yang ada pada toko misalkan seperti itu atau di mall. Oke, baik. Oke. Baik Bu, makasih. Nah, Ya. sekarang kita lanjut di pertanyaan. Ini lagi ada dari akun anonim. Nah, ada tidak referensi buku atau artikel penelitian tentang gravity model ini? Kalau misalnya ada, kalau bisa. Oke, baik. Mungkin maunya dibagi ya. Ini di siapa nih anonimus? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk referensi buku, saya belum menemukan. Tapi untuk artikel utama yang menjadi acuan, yaitu artikelnya David L. Hoof sendiri tahun 1964. Seingat saya itu bisa di-download dengan bebas oleh siapapun. Dari situ David L. Hoof ini menjelaskan bahwa seperti yang tadi saya jelaskan, pada mulanya dia melihat William J. Rayleigh tahun 1953 yang ingin melihat bagaimana persaingan dari kota-kota bisnis yang saling berkompetisi. Kemudian Hoof mengadopsinya untuk melihat daya tarik pusat perbelanjaan, yaitu artikelnya David L. Hoof 1964. Oke. Melihat ke situ ya. Oke. Nah, kita lanjut sekarang. Ini dari Servian. Apakah setiap variabel yang digunakan dalam kerangka model gravitas perlu untuk dilakukan uji validitas dan realitas? Baik. Setiap variabel yang digunakan, saya rasa tetap perlu. Dan memang harus perlu untuk tetap dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Seperti tadi, di sini saya menyebutnya mungkin construct, yang saya angkat tadi ada atmosfer, ada penyewa besar, kemudian ada harga dan promosi. Itu tetap saya lakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Apakah respon responden betul-betul mencerminkan dari instrumen-instrumen yang saya tanyakan. Seperti itu. Karena itu butuh valid, butuh variabel, butuh reliable, untuk nanti baru akan kita hitung ke dalam formula model gravitas Hoof. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di pertanyaan selanjutnya. Dari Joni, Mas Joni, mohon minta dijelaskan mengapa probabilitas kunjungan ke JCM, Jogja City bisa lebih dari 1. Bukankah probabilitas itu berada di range 0 sampai dengan 1? Baik. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Mas Joni, mengapa kunjungan ke JCM lebih dari 1? Bukankah probabilitas berada di range 0 sampai 1? Ini butuh landasan yang sangat matematis ya sebetulnya. Dan di sini saya ingin berbagi apa yang sudah saya lakukan dan apa yang sudah saya dapat, bahwa ketika saya menghitung probabilitas individu ke beberapa lokasi dan kemudian menghasilkan angka, di sini yang saya peroleh adalah saya membuat kesimpulan dari besar kecilnya angka tersebut. Sehingga ketika tadi JCM itu probabilitas individu A ke JCM itu sangat tinggi, artinya dia akan kemungkinannya mendatangi lokasi tersebut itu juga akan sangat besar dibandingkan dengan probabilitasnya yang rendah. Seperti itu. Gimana Mas Joni? Mungkin ada feedback?
Oke, ada feedback, Mas Joni, silakan. Oke, mungkin belum ada, kita lanjut. Apakah ada yang raise hand? Ada yang mau bicara? Tanya langsung, silakan. Nah, kita lanjut di Ista, Mbak ini ya, Mbak Ista. Nah, setelah probabilitas individu diperoleh, maka untuk keperluan generalisasi temuan, maka akan dirata-ratakan atau bagaimana? Oke. Setelah probabilitas, terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Ista. Mbak Ista menanyakan setelah probabilitas individu diperoleh, baik, maka untuk keperluan generalisasi temuan, maka akan dirata-ratakan atau bagaimana? Ya. Untuk hal tersebut, saya melihat bahwa menggunakan rata-rata ini juga dilakukan oleh David L. Hoof. Namun memang ini tidak saya lakukan di tesis saya, karena tujuan tesis saya berbeda. Namun iya, untuk menggeneralisasi itu bisa dirata-rata, kemudian dibagi dengan jumlah individunya yang kita sorot. Berarti kan syaratnya adalah rata-rata ini berlaku ketika berbagai individu itu betul-betul mengunjungi semua lokasi yang kita sorot. Syaratnya berarti harus seperti itu, dan itu bisa dilakukan. Jadi untuk generalisasinya bisa dilakukan rata-rata, seperti itu Mbak Ista. Oke, selanjutnya di Mas Iksan. Bagaimana bentuk kalimat instrumen yang digunakan kepada responden? Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Mas Ihsan untuk pertanyaannya. Untuk instrumen-instrumen dari beberapa konstruk yang saya angkat, itu saya ambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Contohnya tadi ada atmosfer, kemudian ada penyewa besar, kemudian juga ada harga dan promosi. Itu memang masih ada breakdown-nya lagi menjadi 3 sampai 4 instrumen yang betul-betul saya adopsi dari penelitian sebelumnya yang sudah saya uji juga validitas reliabilitasnya dan sudah valid, sudah reliable, bisa digunakan untuk mengukur variabel atmosfer, variabel nyawa besar, dan lain sebagainya. Seperti itu. Atau mungkin ini apakah maksudnya Mas Ihsan ada instrumen lain atau bagaimana Mas? Instrumen untuk variabelnya atau mungkin gimana? Gimana Mas Iksan? Atau silakan resen, kita diskusi langsung. Iksan, Mas Iksan. Halo. Halo. Mungkin belum bisa kasih feedback. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Mas. Ya. Untuk yang pertanyaan Mas Ihsan tadi kan saya menampilkan menceritakan instrumen untuk yang variabel ya. Mungkin di sini yang dimaksud Mas Ihsan adalah kalimat instrumen untuk menanyakan jarak tempuh dan waktu tempuh. Mungkin seperti itu. Kalau untuk jarak tempuh dan waktu tempuh, saya menggunakan satu item dengan skala semantik yang saya lakukan. Misalnya yaitu waktu tempuh untuk menuju Ambarukmo Plaza, waktu tempuh untuk mengunjungi Ambarukmo Plaza dari rumah saya. Kemudian skalanya mulai dari sangat dekat, biasa, jauh, dan sangat jauh. Seperti itu. Begitu juga untuk yang jarak tempuh. Jarak tempuh berarti, mohon maaf, tadi contoh untuk yang waktu tempuh. Waktu tempuh berarti sangat singkat, biasa, lama, sangat lama. Begitu juga yang jarak tempuh. Jarak tempuh sangat jauh sampai sangat dekat. Gitu. Terima kasih. Oke, mau menanggapin boleh ya? Oke, Mas Iksan ya? Oh iya. Oke. Silakan. Berarti meskipun pemodelannya berbeda,
bentuk instrumennya sebenarnya sama saja ya seperti kuantitatif umumnya gitu ya. Iya, betul Mas Ihsan. Oke. Oke, itu saya udah clear. Saya mau tanya satu lagi Ya. terkait responden ya. Apakah Hmm. ketika kita menggunakan model gravitas ini ada perbedaan hasil nggak ketika terjadi perbedaan karakteristik individunya, misalkan jenis kelamin, usia, income, dan sejenisnya gitu. Oke, itu aja. Oke, baik. Untuk usia, untuk jenis kelamin, saya tidak terlalu melihat perbedaannya di situ. Namun, perbedaan yang paling terlihat adalah usia. Ketika kita menanyai responden di rentang usia yang masih produktif, hasil yang bisa kita peroleh atau data yang kita peroleh itu hasilnya baik. Terkadang berbeda dengan yang sudah tua, yang di sini yang saya sorot, yang sudah di usia di atas 50 tahun. Itu persepsi dari pengalaman saya ya Mas Ihsan, persepsi jauh dekatnya itu bisa beda sekali seperti itu. Jadi saya memfokuskan pada responden yang masih di usia produktif. Gitu. Sedangkan untuk perbedaan jenis kelamin, saya tidak terlalu melihat adanya perbedaan di situ dari respon mereka. Jadi saya kira itu masih bisa digeneralisir. Gimana Mas Iksan? Oke. Masih kan? Oke, sekira jelas, clear. Selanjutnya kita lanjut di pertanyaan. Ini dari akun anonim lagi. Salam Ibu, apakah ada kriteria tertentu dalam menentukan responden sehingga data yang diperoleh itu dapat benar-benar representatif? Oke, baik. Saya rasa ini cukup mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya. Saya kira sudah. Bagaimana? Apakah mau dijelaskan ulang? Bagaimana? Ya, mungkin dijelaskan saja dengan singkat. Baik. Jadi untuk agar data yang diperoleh oleh peneliti itu benar-benar mampu merepresentatifkan sampel, tentu saja syarat respondennya adalah merupakan individu-individu yang sudah pernah mengunjungi lokasi-lokasi yang kita sorot. Kalau tadi ada amplas, hartonormal JCM, artinya kita membutuhkan responden yang dalam beberapa waktu terakhir mengunjungi ketiga mall tersebut. Sehingga responden tersebut bisa memberikan respon yang betul-betul sesuai dengan pengalamannya, dan mereka juga masih ingat pengalaman mereka ketika mengunjungi 3 mall tersebut. Saya rasa itu adalah syarat utama yang memang harus dilakukan. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut di Dimas Ari Darmantio dari Universitas Dinaniaga Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah gravity model itu juga dapat digunakan untuk pembandingan variabel lain dalam pemasaran? Selain probabilitas kunjungan misalnya. Oke. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya Mas Dimas Ari Darmantio. Apakah gravity model juga dapat digunakan untuk pembandingan variabel lain dalam pemasaran selain probabilitas kunjungan? Oke. Itu artinya di sini mungkin nanti, entah di penelitian yang akan datang atau bagaimana, akan ada kecenderungan untuk menjadikan model ini sebagai landasan utama dari sebuah model yang dimodifikasi sesuai kebutuhan, seperti itu ya. Di sini saya masih kurang menangkap mungkin maksudnya variabel lain dalam pemasaran ini apa. Tapi kalau pada intinya, model Gravitasuf ini memang sesuatu yang sifatnya membandingkan. Jadi dia akan menghasilkan angka dengan membandingkan nominator dengan denominator. Dengan syarat, nominator adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat seseorang ingin berkunjung, ingin beli, ingin datang, dibandingkan dengan denominator yang sifatnya menghambat orang tersebut untuk mengunjungi, walaupun dia ingin beli. Seperti itu. Jadi, saya rasa tidak menutup kemungkinan sebetulnya bahwa model ini bisa diadopsi untuk ranah-ranah lain. Seperti itu. Asalkan syarat-syarat utamanya itu tetap dipenuhi. Kayak gitu, Bapak Dimas. Oke. Nah, selanjutnya di
Bibin. Kalau semisal masyarakat se-Jogja mendatangi perbelanjaan, bagaimana penilaiannya di 3 tempat perbelanjaan itu? Yang kedua, ideal sampel berapa, Mbak, dalam penelitian ini? Oke, silakan. Oke, sebentar saya cermati dulu. Kalau semisal masyarakat se-Jogja mendatangi pusat perbelanjaan ya, di 3 tempat. bagaimana penilaiannya di 3 tempat? Apakah pertanyaan nomor 1 ini maksudnya apakah artinya semua individu yang ada di Jogja? Seperti Ya, itu mungkin. kan maksudnya? Mungkin Iya, ya. Iya, Mbak. Oh, itu ada. Iya. Ini ya Mas Bibin ya? Iya. Jadi Oke, kalau tadi kan di Gondomanan aja. Artinya itu lebih kecil kita untuk mengukur ke 3 tempat perbelanjaan. Nah, bagaimana kalau di Jogja itu kan ada yang dekat ke JCM, ada yang dekat ke Hartono Mall. Apakah kita harus per kecamatan dulu, baru nanti diakumulasi probability-nya? Atau bagaimana? Oh, baik. Oke, terima kasih Mas Bibin pertanyaannya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita menyorot semua kecamatan yang ada di DIY, dan kita lihat bagaimana probability-nya untuk mengunjungi 3 mall tersebut, kita bisa, apa ya istilahnya ya, mengambil kesimpulan di level kecamatan itu tadi, Mas. Jadi kecamatan se-DIY dulu ya, baru nanti kita lihat yang paling dominan yang mana ya. Betul. Nah, ini kembali lagi ke sifatnya model gravitas Hooke, yang tadi saya ilustrasikan bahwa kita beranggapan bahwa DIY ini tata surya, di dalamnya ada banyak planet, planetnya itu adalah mall-mall, yang setiap mall ini tuh punya gaya tarik sendiri-sendiri. Nah, itu akan sangat bagus sekali kalau kita bisa mengukur setiap kecamatan yang ada di Jogja. Karena bisa kelihatan kecamatan mana yang paling ketarik ke Amplas, kecamatan mana yang paling ketarik ke Hartono, dan seterusnya, dan seterusnya. Kayak gitu, Mas. Gimana? Oh iya, udah. Nah, itu sampelnya, Mbak. Ideal sampel, oke. Berdasar apa yang saya pelajari, bahwa memang penyampelan ini jumlahnya ya, ukuran sampelnya itu semakin banyak, semakin baik. Namun di sini ketika itu saya melakukan breakdown, jadi satu kecamatan itu saya pecah menjadi RT-RT dan saya mengambil masing-masing 5-10 orang untuk setiap RT. Kayak gitu, Mas. Sehingga di situ saya bisa mendapatkan lebih dari 1 individu di satu lokasi yang berdekatan. Kalau beberapa kayak jenis pemodelan, kayak Markov juga itu, kalau setahu sepemahaman saya itu kayak misal ada berapa yang datang kalau Markov, nanti kita ambil minimal berapa persennya. Nah, kalau di kasus gravitas Hooke ini, apakah ada seperti itu, Mbak? Misal di Gondomanan ada 1.000 orang, lalu kita ambil 5%-nya atau 10%-nya. Gitu ada ketentuan gitu nggak? Atau ya udah saya mampunya 10, tak ambil 10 atau gimana? Sebenarnya kalau ketentuan nggak ada, Mas. Ketentuan tidak ada, namun yang perlu menjadi catatan adalah Gondomanan ini kan letaknya kan di dalam Gondomanan terdiri dari beberapa RT gitu ya, Mas ya. Yeah. Setiap RT ini kan lokasinya juga bukan jauh-jauhan, tapi lokasinya beda-beda. RT 1 nggak berdekatan dengan RT 5 dan seterusnya gitu, Mas. Nah, maksud saya di sini adalah setiap RT ini harus diambil individunya. Seperti itu. Agar persebaran lokasi respondennya itu bisa jelas juga. Misal jadi kalau prasyaratnya sampelnya di RT 1 5, RT 2 juga 5, setara semua gitu. Betul, ya. Bisa mungkin sama, seperti itu. Oh ya, sama yang terakhir, Mbak. Mbak pernah nemuin nggak adaptasi dari Likert scale ke semantik? Karena kalau saya lihat pemodelan ini itu bakal lebih terasa ketika kita bisa mengadaptasikan dari Likert ke semantik. Kan kalau semantik ada stratanya.
ke kanan dan ke kiri. Sedangkan Likert kan enggak. Nah, apakah Mbak pernah menemuin dari Likert tadi ke semantik di kasus ini? Dari Likert ke semantik, oke. Kalau pernah menemukan, itu saya belum menemukan yang demikian. Namun untuk keputusan-keputusan saya menggunakan Likert, menggunakan semantik, menggunakan persepsian, dan menggunakan data aktual, itu juga sudah berdasarkan diskusi yang saya lakukan dengan dosen ketika itu. Sehingga saya melakukan penelitian berangkat dari situ dan menggunakan data yang sifatnya persepsian, kemudian saya bandingkan dengan yang sifatnya aktual. Gimana, Mas? Ya, boleh tahu internalisasinya itu gimana ya, Mbak? Bisa digabungkan antara Likert dan semantik diolah menjadi satu. Dengan dosen itu. Boleh tahu gimana prosesnya? Kok bisa Likert sama semantik bisa jadi satu, itu seperti apa prosedurnya di kasus gravitas Hooke ini? Oke. Sebetulnya untuk skala itu tidak, skala itu adalah apa yang saya lakukan ya Mas ya. Sedangkan kalau dari tulisannya David L. Hooke sendiri, itu menggunakan skala yang berbeda lagi dengan saya. Bahkan dia menggunakan data-data yang aktual, dalam kilometer, dalam menit, dalam detik. Seperti itu. Sedangkan untuk internalisasi yang ditanyakan oleh Mas Bibin, dari Likert ke semantik, dari apa yang saya lakukan, itu tidak menjadi suatu hal yang itu tidak menjadi hal yang pembeda atau membuat hasil yang berbeda ketika saya mengujinya bersamaan, gitu Mas. Gimana? Ya udah, gitu. Ya udah, makasih Mbak. Oke. Terima kasih Mas Bibin. Ya, makasih Lokov. Selanjutnya siapa nih? Dea Faradiba. Kita ke Dea Faradiba dulu. Pemilihan sampel di Gondomanan itu atas dasar apa? Apakah hanya dia sebagai contoh saja? Karena setahu saya kalau dalam penelitian itu pemilihan sampel harus ada alasan. Saya kira sudah dijelaskan tadi, mungkin perlu dijelaskan ulang karena banyak juga yang bertanya tentang ini. Baik. Oke, sebetulnya, terima kasih pertanyaannya, Ibu Dea Faradiba. Untuk pemilihan di Gondomanan itu memang tadi hanya untuk ilustrasi yang saya gunakan saja, untuk mempermudah gambaran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk membayangkan bahwa individu ini tinggal di Gondomanan, di sekitar Tugu. Baik, mungkin di sini saya akan sedikit berbagi lagi tentang apa yang sudah saya lakukan. Bahwa sebetulnya seperti tadi yang saya katakan, sampel yang terbaik adalah yang bisa sebanyak mungkin dari penduduk Jogja. Namun karena itu tidak doable, itu bukan suatu hal yang mungkin saya lakukan sendirian, sehingga saya membuat semacam klaster. Saya membagi Jogja ini menjadi 5 area, Jogja bagian utara, selatan, barat, timur, dan tengah. Nah, 5 area ini yang nanti akan saya pilih kecamatannya secara random untuk disorot di dalam penelitian. Seperti itu. Harapannya kelima area ini tuh persebarannya baik, sehingga hasil yang saya dapat itu tidak hanya dari individu yang mengelompok, misalnya hanya di Jogja bagian barat atau di Jogja bagian tengah, tapi juga dari orang-orang yang memang tempat tinggalnya tersebar di area Yogyakarta. Seperti itu. Oke, kita lanjut di Ahmad Fahrudin. Apakah dalam pemodelan gravitas Hooke ini kita bisa memasukkan sejumlah variabel kontrol? Variabel kontrol. Oke. Variabel kontrol di sini mungkin bisa saya tanyakan dulu, misalnya bagaimana untuk Bapak Ahmad Fahrudin. Pak Ahmad Fahrudin, yang Anda maksudkan dengan variabel kontrol itu seperti apa? Ini Bapak atau Mas? Halo? Atau mungkin variabel demografi ya?
Ya. Misalnya tadi kayak usia. Mungkin ya, tapi mungkin variabel kontrol ini kita baru bisa melihat hasilnya setelah dibandingkan, setelah dihitung gitu. Seperti itu. Mungkin kalau variabel kontrolnya adalah usia, dari apa yang saya peroleh, bahwa ternyata memang usia-usia yang... Halo? Variabel kontrol yang Oke. mungkin bisa berupa variabel-variabel yang sering muncul di penelitian-penelitian sebelumnya, kayak gitu. Yang sudah bisa digambarkan bahwa ini memiliki signifikansi ke variabel yang kita sedang observasi. Gitu. Oke. Mungkin usia juga bisa ya Mbak ya, untuk variabel kontrol. Karena pembahasan tadi kan salah satu yang mempengaruhi persepsi orang terhadap jarak dan waktu tempuh kan salah satunya usia. Betul. Ya, saya rasa itu artinya bisa dimasukkan variabel kontrol ya. Untuk apa yang saya temukan bahwa di situ memang ada perbedaan respon antara responden di usia produktif sampai usia 40 tahun dengan di atas 50 tahun pada pusat perbelanjaan yang sama, dengan mereka tempat tinggalnya sama, responnya bisa beda gitu. Jadi menurut yang produktif ini sebenarnya sangat jauh, tapi mungkin menurut yang usia di luar produktif bisa sebaliknya. Seperti itu Mas yang saya amati. Jadi saya rasa mungkin variabel kontrol benar dia bisa berperan di dalam pemodelan ini juga. Oke. Nah, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya itu dari Muhammad Asur. Salam Mbak, secara umum, apa feature research yang ditawarkan dalam metode riset gravity curve ini? Oke. Ini akan membantu kami jika ingin mencoba model ini ke depannya. Oke, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Muhammad Asyur. Sebenarnya untuk saran future research yang bisa digunakan, yang bisa menggunakan gravity model HUF itu sangat banyak. Mulai dari pusat perbelanjaan itu saja, kita bisa melihat bahwa mungkin di masa depan akan ada nominator lain yang ternyata sangat berpengaruh signifikan terhadap persepsi orang untuk mengunjungi suatu pusat perbelanjaan. Itu bisa dimasukkan. Karena begini, nominator dan denominator yang saya angkat itu sebetulnya hanya sebagian kecil saja. Namun saya memang mengangkat nominator itu dari penelitian terdahulu dengan dukungan penelitian terdahulu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan model ini bisa diterapkan dengan nominator yang lebih bervariasi dan denominator yang juga lebih bervariasi. Dan untuk konteksnya mungkin bisa di luar lingkup pusat perbelanjaan, karena memang sampai sejauh ini ketika saya mencari penelitian tentang model gravitas HUF itu rata-rata kebanyakan semuanya tentang pusat perbelanjaan. Pernah ada satu penelitian yang mencoba mengadopsi model ini untuk melihat daya tarik orang ke rumah sakit. Namun setelah saya baca, sebetulnya ketika seseorang ini akan ke rumah sakit, ada beberapa hal yang di mana jarak dan waktu tempuh ini menjadi sangat penting seseorang dalam mencapai rumah sakit. Namun karena waktu itu yang dipertimbangkan adalah kebutuhan orang yang harus ke UGD segera, seperti itu. Namun sekarang apakah hal tersebut masih relevan dengan adanya aturan-aturan rumah sakit dengan grade sekian, sehingga orang-orang itu terkadang mau ke rumah sakit juga jadi mikir dulu harus gimana, apakah bisa mereka menjangkau rumah sakit yang memang jaraknya dekat, waktu tempuhnya dekat, atau dokternya memang ada di situ. Selain rumah sakit juga mungkin masih banyak hal lain yang bisa
kita terapkan gravity model untuk mengukur gaya tariknya. Mungkin contohnya bisa dengan tempat wisata, atau mungkin restoran, lagi-lagi syaratnya harus setara. Maksud saya, misalnya restoran rumah makan Padang A harus dibandingkan dengan restoran rumah makan Padang juga gitu. Tidak bisa dengan restoran yang berbeda jenis, misalnya seperti itu. Seperti itu, gimana? Nah, mungkin sekalian dijawab di pertanyaan Lisa, itu bertanya tentang apakah bisa diterapkan di luar pemasaran, misalnya akuntansi, pendidikan, dan pertanian. Mungkin sekalian. Oke. Terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Lisa Puspita. Model analisis ini bisa diterapkan untuk bidang di luar pemasaran. Saya rasa itu model ini sangat mungkin untuk diterapkan di bidang apapun, tidak hanya di pemasaran. Tentu saja dengan tujuan untuk mengetahui gaya tarik, entah itu suatu lokasi, entah itu suatu benda, model ini bisa digunakan. Entah itu kita akan mengetahui di bidang akuntansi, atau tadi disebutkan di pendidikan pertanian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, yang sekira jelas. Nah, kita lanjut ini di Ibu Iriani. Saya punya 2 pertanyaan saya lihat. Setelah menentukan hasil dari perhitungan, apakah langsung dideskripsikan ataukah ada perhitungan selanjutnya? Nah, kalau boleh tahu, berapa jumlah sampel dalam penelitian? Oke. Oke, baik. Ini dari Ibu Iriani semua ya. Ya, Terima kasih pertanyaannya. Setelah menentukan hasil dari perhitungan, apakah langsung dideskripsikan ataukah ada perhitungan selanjutnya? Perhitungan selanjutnya, ketika kalau di dalam contoh yang tadi saya angkat, kita hanya akan melihat satu individu dari beberapa kecamatan. Dari beberapa kecamatan kita ambil individu yang kecamatannya ini letaknya berjauhan, itu bisa langsung dideskripsikan hasilnya. Artinya kita bisa langsung tahu, oh, pusat perbelanjaan ini tuh memiliki gaya tarik sekian untuk individu A yang bertempat tinggal di daerah ini. Pusat ini memiliki gaya tarik sekian untuk individu B yang bertempat tinggal di daerah ini. Seperti itu. Namun kalau tadi seperti yang sebelumnya ditanyakan oleh Mbak Ista, kalau nggak salah, untuk individu yang berkelompok, kayak tadi saya contohkan bahwa dalam satu RT saya mengambil 5 orang, itu saya akan menggunakan rata-rata untuk kemudian digeneralisir dan kita bisa melihat hasilnya bagaimana gaya tarik suatu pusat perbelanjaan terhadap individu di RT sekian kecamatan ini. Seperti itu. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, jumlah sampel penelitian saya menentukan bahwa di setiap saya mengambil 5 kecamatan di Yogyakarta, yang kemudian ini saya breakdown menjadi saya membutuhkan 5 RT untuk setiap kecamatan. Dan di setiap RT ini saya membutuhkan setidaknya 3-5 individu. Untuk hasil pastinya saya agak lupa berapa, tapi cara saya membreakdown, cara saya menentukan sampel adalah seperti itu. Oh ya, untuk individunya 3-5 ini itu adalah pertimbangan saya di awal, namun memang pada akhirnya dengan adanya kendala waktu, kendala tenaga, dan lain sebagainya, setiap RT yang saya datangi, saya hanya bisa memperoleh sekitar 4 orang. Seperti itu. Terima kasih. Ini dari Mas Iksan lagi. Tinggal berapa ini ya? 1, 2, 3, 4. Oke. Tunggu dulu. Ada yang present ini, Siti Fahria. Oke, silakan Mbak Siti Fahria. Halo, Mbak Siti. Mbak Siti Fahria, silakan. Bisa terbuka ya. Oke, ini saya bikin pusing ini sampelnya, Mbak.
ya. Iya. Padahal persyaratan tadi itu adalah warga yang sering sudah mendatangi 3 mall dalam penelitian, Betul. ya. Ya. Jadi mencari sampel itu dari 5 kecamatan, baru turun lagi 5 RT, RT itu 3 sampai 5 itu susah, Mbak. Betul. Susah ya, susah. Jadi umpamanya saya ya di bidang perikanan, umpamanya pengolahan A dengan B. Saya bisa melihat konsumen itu, respondennya itu yang sering dibeli di A dengan B itu saya ambil. Bisa saja 3 atau 5 orang responden itu bisa jadi dalam penelitian. Begitu ya, Mbak? Betul, Ibu. Iya, itu yang membuat pusing saya tadi Mbak, dari 5 kecamatan, belum tentu dari 3 sampai 5 orang itu mendatangi 3 apalagi 3 mall yang didatangi itu. Ya. Jadi kalau saya lebih simpelnya lagi, kalau umpamanya pengolah ada 2, umpamanya kan kelihatan konsumennya. Dia sering ke sini, saya minta nomor kontaknya. Baru saya wawancarai, ya. Itu begitu ya, Mbak. Ya. Supaya saya meluruskan saja ini jumlah responden. Jadi kalau begitu jumlah responden itu tidak bisa ditentukan, dilihat saja didatangi dari 2 market yang siapa 2 market respondennya, ya. Begitu ya, Mbak. Oke. Makasih. Saya menanggapi sedikit. Oke. Iya. Terima kasih Bu Siti Fahriah. Di sini saya ingin sedikit bercerita lagi saja bahwa mengapa kok penentuan sampel saya mungkin kesannya tuh ruwet, bikin bingung gitu ya, Bu ya. Karena di sini saya saat itu meneliti 6 mall yang ada di Jogja, dan 6 mall ini kan letaknya tersebar di peta Jogja tuh, dia letaknya tersebar. Dan saya memang ingin lihat bagaimana sih Mall Amplas gaya tariknya terhadap orang-orang yang tinggal di selatan Jogja, di barat, di timur, di tengah, di utara, dan lain sebagainya. Jadi di situ saya memastikan bahwa individu yang menjadi responden saya itu memang tempat tinggalnya tersebar se-Jogja gitu, Bu. Jadi cara saya melakukan breakdown seperti itu dengan harapan responden di penelitian saya tidak mengelompok hanya di satu titik saja. Karena saya memang ingin melihat gaya tarik lokasi apabila individunya itu berlokasi di A, di B, di C. Seperti itu sih, Bu. Tapi untuk kedepannya, saya rasa tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada beberapa modifikasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan peneliti masing-masing. Oke, saya kira jelas. Oke. Terima kasih, Bu Siti. Iya. Nah, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Itu dari Mas Iksan. Oh, ini pertanyaan keduanya. Apakah penggunaan model gravitas itu cenderung hasilnya sensitif karena adanya perbedaan karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, income, dan lain-lain? Hasilnya sensitif. Oh ya. Terima kasih pertanyaannya, Mas Ihsan. Apakah penggunaan model gravitas cenderung hasilnya sensitif? Sensitif ini maksudnya akurat atau gimana maksudnya sensitif di sini ya, Mas? Mungkin saya bisa diberi gambaran sedikit. Oke, Mas Iksan, saya join. Oke, silakan Mas Iksan. Pertanyaan ini sebenarnya sudah saya tanya tadi dan sudah dijawab juga karena ada perbedaan hasil antara yang muda dan yang tua. Ya, perbedaan. Tapi hanya itu. Mungkin kalau dari segi kajian ya di paper-paper yang sudah dibaca, apakah sudah ada yang membahas tentang karakteristik individu yang lainnya, misalkan income-nya, perbedaan income atau perbedaan hal lain gitu. Oke, baik. Untuk perbedaan karakteristik individu, saya ingat ada satu artikel yang pernah saya baca, itu memang pernah menjadi semacam, seperti tadi pertanyaan sebelumnya, mungkin termasuk ke dalam variabel kontrol, karena hasil yang dihasilkan tuh berbeda. Seingat saya,
Seingat saya kalau tidak salah mungkin terkait dengan status ketika itu. Statusnya apakah pelajar atau Oh, oke. bekerja. Seperti itu. Jadi saya rasa memang ini adalah variabel-variabel yang bisa mempengaruhi hasil dari perhitungan karena ternyata ditemukan beberapa hal yang menjadi beda mungkin antara laki-laki dan perempuan. Untuk penelitian saya sendiri aja antara yang usia produktif dengan usia tidak produktif. Seperti itu Mas Ihsan. Oke, berarti peluang perbedaan ini masih cukup lebar ya kalau kita mau riset gitu ya. Iya, itu sangat mungkin. Sehingga memang di sini dari peneliti harus menentukan kriteria yang sangat ketat saya rasa. Kalau memang betul-betul ingin mendapatkan data yang rigid, yang sesuai yang kita harapkan. Oke, terima kasih jawabannya, Mbak Mutia. Terima kasih Mas Tuhan. Oke, tinggal 3 pertanyaan. Nah, yang terakhir ini, apakah materi dapat di-download di mana? Nah, tim Logov itu sudah berikan link untuk download di kolom chat, silakan di-download. Atau kalau mau, silakan kunjungi website Logov, logovsalabes.id, silakan untuk mendownload materinya. Nah, pertanyaannya yang 2 terakhir, ini nanti diregresi atau tidak? Oke. Baik. Oke, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Nah, sebetulnya memang dengan kita melakukan perhitungan kecenderungan dari formula yang tadi, itu sudah menghasilkan angka yang nantinya bisa langsung kita deskripsikan. Seperti itu. Jadi kalau memang dari peneliti sendiri tidak ada variabel lain yang ingin dilihat pengaruhnya, mungkin probabilitas pengaruhnya ke apakah itu ke frekuensi kedatangan ataukah itu ke niat untuk berkunjung kembali. Ketika seperti itu mungkin bisa untuk diregresi, bisa dilakukan regresi. Tapi sebenarnya model gravity Hoof itu hanya berhenti di perhitungan itu saja. Dengan memasukkan ke dalam rumus itu menghasilkan angka, itu sudah datanya sudah berbicara. Kita sudah bisa mengetahui individu A kecenderungannya sekian besar terhadap lokasi A dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Berarti pada dasarnya model ini itu hanya sampai di melihat probability. Betul. Tapi kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan penelitian, butuh diregresi dengan butuh melihat pengaruh terhadap variabel lain, itu bisa saja untuk dilanjutkan dengan regresi, ya. Betul, itu bisa dilanjutkan juga. Oke. Terakhir, apakah kuesioner yang digunakan pada gravity Hoof menggunakan bentuk pernyataan dengan skala Likert? Kira sudah dijelaskan tadi, tapi silakan jelaskan. Ya, terima kasih. Kuesioner yang digunakan pada gravity Hoof, di sini saya memberikan contoh dari ilustrasi yang tadi sudah dijelaskan dan juga apa yang saya lakukan, itu sebetulnya bisa dari skala apapun. Namun yang saya angkat adalah skala Likert. Seperti itu. Skala Likert ini merupakan skala yang menunjukkan mulai dari sangat tidak suka, rentang gitu ya, menunjukkan rentang sangat tidak suka sampai sangat suka, mungkin sangat ingin datang, sangat ingin tidak datang, sampai sangat ingin datang, dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan Likert. Namun kembali lagi, saya rasa sangat mungkin di sini peneliti melakukan inovasi di future research mungkin, bahwa mungkin untuk mengukur nominator itu bisa dengan skala-skala lainnya juga. Seperti itu. Tapi tadi untuk memudahkan dan berdasarkan pengalaman saya memberikan contoh menggunakan skala Likert. Demikian. Oke. Pertanyaan sudah habis, tapi tadi saya lihat Bu Siti Faria masih raise hand. Saya masih join, silakan untuk 1 pertanyaan terakhir sebelum kita menutup diskusi. Oke, halo? Sudah kedengaran, Mas? Ya, silakan. Ibu Mutia, Mbak Mutia. Mbak Mutia, ini kan apalagi metode riset gravitasi ya. Kira-kira kata kunci untuk mencari artikel itu, kata kunci apa yang kita pakai untuk mengetahui bahwa metode ini yang dipakai? Umpamanya kayak regresi kan mempengaruhi, pasti regresi.
Jadi kata kunci apa untuk mendownload di artikel bahwa ini menggunakan metode gravitasi. Ya, makasih itu. Ya, beberapa yang sudah saya coba, Ibu. Untuk artikel saya biasanya memasukkan kata kunci, yaitu langsung sesuai dengan namanya, yaitu Hooke's Gravity Model. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia saya pernah menemukan yaitu teori model gravitas Hooke, dan beberapa kata kunci lain seperti Hooke's Gravity atau Hooke's Model itu juga bisa ada artikel yang akan muncul terkait dengan metode ini. Oke, saya kira jelas, Bu. Iya. Bu Siti. Iya. Makasih. Oke, 10 menit terakhir sebelum kita tutup, saya beri kesempatan kepada Mbak Mutia untuk memberikan penutup kesimpulan terkait materi yang diberikan. Silakan, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Mas Rizvan. Saya rasa untuk kesimpulannya dari apa yang sudah saya coba untuk berbagi di sini, apa yang sudah saya jelaskan, bahwa di sini tuh saya ingin memberitahu bahwa ada satu metode yang disebut dengan model gravitas Hooke yang ternyata bisa mengukur probabilitas atau kecenderungan seseorang untuk mendatangi suatu lokasi. Dan saya rasa itu merupakan kelebihan dari metode ini karena betul-betul bisa menyediakan data yang sangat rigid, bahkan sampai di level individu. Kemudian berdasarkan apa yang sudah saya lakukan, saya masih merasa bahwa model ini tuh masih sangat jarang diterapkan, sehingga mungkin harapannya ada Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian di masa depan bisa membuat penelitian dengan mengadopsi atau memanfaatkan model ini agar kita bisa tahu juga apakah model ini itu robust atau tidak untuk diterapkan di berbagai aspek, tidak hanya di pusat perbelanjaan maupun di rumah sakit seperti tadi contoh yang saya ceritakan. Kemudian saya rasa itu adalah beberapa kelebihan dan mungkin bisa menjadi calling untuk penelitian di masa depan. Selanjutnya yaitu untuk kekurangan, sebetulnya ini bukan kekurangan, tapi saya rasa ini adalah hambatan dari peneliti sendiri. Seperti yang saya ingin berbagi ketika saya dulu mencari data, itu memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar dengan effort yang tidak kecil, karena saya memang harus melihat dan harus mengambil individu dengan persebaran lokasi yang baik, yang tidak mengelompok di satu titik saja. Jadi saya rasa bisa mungkin akan ada tim peneliti atau semacamnya apabila akan menerapkan metode ini ke dalam sebuah penelitian. Dan di sini juga saya masih belajar, saya masih banyak kekurangan, saya pun masih terus mempelajari tentang Hooke's Gravity Model ini karena sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat luas dan juga mungkin bagi Bapak Ibu, bagi rekan-rekan semua ini terdengar sangat baru sekaligus, dan tapi saya rasa topik ini cukup familiar di teman-teman mungkin dari teknik sipil atau semacamnya yang terkait dengan pemetaan lokasi dan lain sebagainya. Dan di sini saya mencoba menghubungkannya dengan pemasaran, di mana di situ saya bisa melihat bahwa daya tarik pusat perbelanjaan A itu terhadap kelompok individu di sini bagaimana, kelompok individu di sana bagaimana, dan terusnya, yang nantinya bisa dijadikan bahan sebagai perusahaan, dalam hal ini pusat perbelanjaan, untuk memikirkan mungkin strategi pemasaran lebih lanjut, dan lain sebagainya. Seperti itu, saya sadar saya masih banyak kekurangan, di sini juga saya masih belajar. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Mas Rizvan, Mas dan Mbak dari Logov, dan Bapak Ibu serta rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu pada sharing diskusi sesi pada pagi hari ini. Dan saya berharap saya sudah membagikan hal yang bisa menjadi inspirasi atau bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Nah, terakhir highlight untuk diskusi kita. Jadi yang saya tangkap adalah sebenarnya model gravity Hooke ini itu merupakan
perluasan aplikasi teori dari gravitasi Newton, khususnya kalau misalnya kita diaplikasikan di dunia bisnis. Nah, salah satu yang saya garis bawahi tadi dari diskusi tadi bahwa kemungkinan besar model gravitasi ini itu bisa diterapkan dalam objek-objek penelitian yang sifatnya virtual, bukan lagi yang offline sifatnya. Nah, mungkin kecenderungan kita dalam arah penelitian ke depan itu diarahkan ke situ, karena pada dasarnya aktivitas pemasaran, aktivitas bisnis itu mengarah online. Jadi bisa jadi arah gravitasi Hooke ini modelnya itu diaplikasikan ke ranah yang sifatnya virtual. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Mutia atas kesempatan yang diberikan kepada Logos ini untuk bisa memanggil Mbak Mutia untuk berdiskusi di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang turut menjadi peserta dari awal sampai akhir. Oke, saya ingatkan bahwa bagi yang ingin mendapatkan e-sertifikat itu silakan mengisi daftar hadir yang sesuai, usahakan namanya sesuai dengan nama yang sesuai di akun Zoom-nya masing-masing. Dan yang kedua adalah diskusi kita ini itu bisa dinonton kembali itu lewat YouTube dari Logos Celebes. Jadi silakan mengakses akun YouTube Logos Celebes itu untuk melihat diskusi-diskusi yang telah kami laksanakan. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada pemateri, narasumber, lebih dan kurangnya dimaafkan. Dan untuk informasi selanjutnya terkait masalah pelatihan, diskusi dan seterusnya, silakan update informasi di website kami logoscelebes.id. Itu semua ada informasi terkait masalah kegiatan, diskusi dan seterusnya yang akan dilakukan oleh Logos Celebes Makassar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.